Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause that's all that really matters in the end. Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nikmatul Karoma dan teman-teman saya. Hai guys. Hai guys, nama saya Agiza Destian Damayanti. Nama saya Alda Ismi Rahmadani. Nama saya Grace Nauli Putrina Siregar. Nama saya Aulia Fitriani. Wah, Nama saya Mario. oke, kita akan keliling-keliling Kotu. Dari Bapak. Kita lagi di Kotu guys. Dan ini penampakannya. Bising ya, bising. Tada! Di sini lagi ada pameran Dalang guys, wayang. dalangnya anak kecil. Coba lihat ini. Nanti kita kasih lihat ya. Sekarang kita mau masuk ke museumnya. Ikutin Oke? terus jalan Ikutin kita. Ayo guys. Kita udah masuk ke museum. Museum apa ini namanya? Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta. Kesannya bagus-bagus tuh. Sumpah bagus ya. Iya, Belanda. Oke teman-teman, di sini Alda akan menjelaskan tentang Museum Sejarah Jakarta. Ayo Alda. Oke, jadi Museum Sejarah Jakarta ini atau bisa dikenal dengan Museum Fathahillah diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur Ali Sodikin. Bangunan ini bergaya arsitektur neoklasik abad ke-17. Ini dahulu merupakan bekas kantor Balai Kota Batavia yang mulai dibangun pada tahun 1624. Guys, kita sekarang menuju ke spot selanjutnya. Oke, Agiza akan menjelaskan cara pembuatan alat batu. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan alat batu. Alat batu sederhana seperti serpi dibuat dengan memukul portukol, alat pemukul dari batu kerakal atau tanduk pada sebuah pokok batu yang akan dijadikan alat. Pecah-pecahan yang dihasilkan memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan disebut serpi. Serpi yang mempunyai bagian tajam yang baik kemudian dijadikan alat tanpa dimodifikasi. Sedangkan bagian tajam di serpi diterus lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Oke, thank you Agiz. Seperti yang udah dijelaskan sama Agiza, dan dalam video ini ada alat-alat yang digunakan manusia pada zaman batu dan zaman logam. Wow, ternyata masih ada ya peninggalan zaman dahulu. Kayaknya aku belum lahir sih, dan orang tua aku juga belum lahir. Keren ya. Ada yang bentuk cincin. Nah, cara pemakaian alat batu seperti alat serpi, baik yang diritus, retus maupun tidak. Nah, ini contoh alatnya, yaitu kapak untuk pembelah batu, memecahkan batu. Nah, ingin menjelaskan tentang prasasti Tugu. Ya, oke. Teman-teman, aku akan menjelaskan tentang prasasti Tugu. Prasasti Tugu
merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruman. Ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui Parasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Gomati yang panjangnya 6.122 busur, ya, 12 km dalam waktu 21 hari. Selain Sungai Chandrabaga yang telah digali sebelumnya, Sungai Chandrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa kini. Bambang Sumadio tahunnya ini memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut sedang terjadi musim kemarau, sehingga penggalian Sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu terjadi ancaman di masa pemerintah Purnawarman, sekaligus mengatasi kekeringan terjadinya musim kemarau. Oke, terima kasih Nikmat. Lanjut, selanjutnya. Balai Kota. Oke, sekarang Mario ingin menjelaskan Balai Kota yang menjadi Museum Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta. Sejak pembentukan GMT Batavia pada 1905, The Older Status atau Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia sebelum kini menjadi museum. Di masa VOC dan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai tempat pemerintahan, pengadilan, catatan sipil, dan peribadatan pada hari libur. Gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Kota Praja Jakarta sampai perpindahan kantor Kota Praja ke Tanah Abang pada 1913, dan kemudian Koningsplein atau Jalan Merdeka Selatan sekarang. Gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai kantor Presiden Jawa Barat sampai 1942 ketika tentara Jepang menggantikannya sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dan markas Komando Militer 1 Kota sampai 1961. Pada 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974. Oke, terima kasih Rio. Kota Balai Kota. Nah, sekarang menjadi museum. Udah di video ini sih. Di zoom gitu udah ini Iya. gitu. Tadi apa yang jeblok?
Maskernya nutup gitu. Udah. Namanya penginangan. Penginangan, Disingkat guys. nama panjangnya pekinangan. Ya, itu. Bisa dipanggil Penginang. Nah ini Penginang itu tradisinya. Ini alatnya pekinangan. oh gitu. Ini alat untuk mengunyah sirih sendiri. Dikenal istilah pekinangan. Ya, sirih pada masyarakat. Nah kalau ini lumpang guys, ini lumpang. Saya jelasin. Ayo lumpang apa? Jadi di sini ada alat-alat, namanya di sini ada lumpang. Lumpang itu tembaga yang berasal dari, biasanya dipakai untuk lab-lab laboratorium yang berada di Kastil Batavia, yang biasanya digunakan untuk alat penumbuk obat-obatan atau bahan-bahan lainnya. Oke kita lanjut lagi kemana? Oh ini botol keramik. Tadi udah. Oh belum. Ya, ini pekinangan itu alat untuk mengunyah. Mengunyah sirih biasa dipakai sama masyarakat Jawa dulunya. Pinang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Jadi ini pekinangan ini dipakai untuk nyirih sama orang Jawa. Di sini ada botol keramik. Botol keramik ini berasal dari Afrika. Arita Jepang. Jepang ya? Iya, dari Jepang. Ini populer di Nusantara pada tahun 1650 saat VOC gencar melakukan ekspor keramik di berbagai Asia Tenggara. Oke lanjut. Ini ada tempat tinta dan bel meja. Biasanya ini dipakai sama VOC dulu untuk menulis. Oke teman-teman, di sini akan dijelaskan oleh Grace. Silakan. Di sini ada wilayah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara pada abad 5 Masehi. Selain Kutai pada abad 4 Masehi yang meninggalkan prasasti Yupa di Kalimantan Timur dengan nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Oke, terima kasih. Ya, Prosesnya. oke teman-teman, ini Aulia akan membacakan tentang Sampah manusia dari situs Batujaya, Karawang, Jawa Barat. Situs Batujaya, Karawang, Jawa Barat merupakan salah satu situs penting dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, terlebih lagi sejarah Jakarta. Situs yang letaknya tidak jauh dari garis pantai utara Laut Jawa ini merupakan situs percandian masa Hindu-Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Artinya, situs Batujaya merupakan situs masa klasik yang tertua di Jawa yang dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara. Di situs ini, selain ditemukan struktur bangunan candi dari bata, juga ditemukan berbagai temuan arkeologis lain seperti amulet atau jimat, fragmen prasasti, manik-manik, fragmen tembikar, fragmen terakota, dan rangka manusia. 2 rangka manusia dari situs Batujaya diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ditemukan beserta bekal kaburnya, dan berdasarkan bekal kabur tersebut, temuan manusia dari situs Batujaya ini menjadi penting dalam sejarah Indonesia karena mengindikasikan sistem penguburan prasejarah dalam konteks budaya Buni. Sebaran temuan arkeologis dari situs Buni yang ditemukan tidak jauh dari situs Batujaya sendiri semakin memperkuat dugaan bahwa manusia-manusia yang ditemukan itu adalah pendukung budaya Buni. Di masa kemudian, daerah Batujaya dikenal dengan situs yang memiliki karakteristik ketemuan arkeologi dari masa Hindu-Buddha yang kental. terima kasih. Nah, ini adalah salah satu perabatan di Batavia. Balai kota. Ini aku yang setelah lelah. Kenapa? Lelah. Aduh gelap dong.
100 ya, Pak. Sama nih. Lanjut. Kenapa? Perhiasan pengantin Betawi siapa yang Kita mau bikin harapan, keinginan, dan cita-cita. Siapa tahu capai nih. masa depan? Ntar kita lihat Ini lagi ke sini. tulisannya buat Jakarta ya, bukan 20 tahun yang akan dituliskan harapan keinginan atau cita-cita Anda terhadap kota Jakarta. Presiden tapi itu ada Lopi Wilham. Itu cita-cita dia. Mana ini dah? Keinginan dia. Jakarta jadi anime. Iya. Rizu banget. Iya kita baca-bacain. Mek. Mana lagi kak? Semangat kuliah di apa itu? Apa sih ini? Mana sih Arsitektur. Lopi Wilham tuh mana sih? Baca Ya rekan. Allah, si Lopi Wilham. Ini tuh disuruh nulis cita-cita ya, bukan. Oh ini termasuk keinginan sih. Keinginan dong. Iya iya. Kan untuk Jakarta, Cuk. Biarin setelah dia. Oh ini ada nih. Tuliskan bagus nih, harapan bebas keinginan banjir. atau cita-cita Anda terhadap kota Jakarta. Lo panggil Gua ini. apa? Bahasa Inggris. Wow. Oke kita lihat punya si Grace. Ya sepi-sepi aja. Baru kita. Pakokan sepi. Kita foto dulu nggak sih begini? Iya foto. Ini di depan ini Nunjukin baru ininya. tapi tempel. Ngapain sih? Oke bisa kita. Kapalnya ya guys, bisa dilihat, zoom coba. Mario. Assalamualaikum, kita mau masuk ke rumah Mario. Oh, ayahku, ayah anda, Wajib. Kak, Itu kumis tebal banget ya, sama jenggot ya. astagfirullah, gak boleh digituin. Ganteng dong. banget sih ya. Ayo jelasin ini apa sih? Ini adalah patung ayahnya ada. Raden. Patung Raden Wijaya Karma. Pangeran Wijaya Karma adalah penguasa Jayakarta di wilayah abad ke-17. Dia adalah bawahan Banten. Jadi dia penguasa ya Jayakarta abad Iya. 17. Raden Wijaya Karma. Agias nulis. Ini keinginan kedua sih.
instalasi